Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, bumi yang kita tinggali saat ini usianya sudah miliaran tahun. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan di bumi. Dan oleh beberapa ahli tafsir, mereka menjelaskan bahwa bumi sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Charles Darwin juga memberikan teorinya bahwa manusia adalah hasil evolusi dari binatang kera, di mana saat hidupnya manusia kera saat itu bersamaan dengan hewan raksasa yang dikenal dengan dinosaurus. Lalu makhluk apa sajakah yang pernah tinggal di bumi? Siapa di antaranya yang tercipta lebih dahulu? Simak video berikut hingga akhir agar mendapat informasi yang lengkap mengenai dakwah Islam. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Hewan purba atau dinosaurus. Nama dinosaurus berasal dari kata Yunani deinos yang berarti mengerikan dan sauros yang berarti kadal. Dinosaurus pertama kali muncul pada periode Trias sekitar 230 juta tahun yang lalu dan merupakan vertebrata dominan selama 135 juta tahun. Keberadaan hewan telah diteliti para ilmuwan yang berpendapat bahwa hewan terlebih dahulu ada sebelum datangnya peradaban manusia. Hal tersebut sejalan dengan Al-Quran yang berbunyi, "Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan kepadanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik." Quran Surat Luqman ayat 10. Ayat di atas menjelaskan pentingnya penciptaan hewan-hewan, misalnya dinosaurus. Didapat dari sabda Rasulullah yang berbunyi, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari. Jika ditelaah dengan perhitungan saat ini, bahwa satu hasta adalah 45,72 cm, yang berarti 60 hasta sama dengan 27.432 cm. Hal ini berarti tinggi Nabi Adam hampir sama dengan tinggi seekor dinosaurus. Rata-rata tinggi manusia saat ini tidak lebih dari 200 cm. Hal ini terjadi akibat evolusi selama berabad-abad. Manusia purba. Sebelum menciptakan Adam, Allah telah menciptakan makhluk lain di bumi. Pada suatu ketika terjadi percakapan di antara dua malaikat. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi itu?
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Al-Quran juga menjelaskan bagaimana Allah menciptakan Adam dari tanah lalu meniupkan ruh padanya. Namun keseluruhan Al-Quran tidak menyebutkan secara pasti makhluk apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kedatangan Nabi Adam. Beberapa ulama ada yang berpendapat adanya penciptaan makhluk lain sebelum Nabi Adam bisa jadi adalah penciptaan manusia purba. Khalifah pertama di bumi. Sebagai umat Islam, mempercayai kehadiran manusia pertama berasal dari kera adalah suatu kesesatan. Sebab Al-Quran telah menceritakan bagaimana Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang sempurna. Saat itu Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil saripati tanah untuk penciptaan Nabi Adam. Ayat tersebut berbunyi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan Nabi Adam dengan meniupkan ruh kepadanya, sehingga ia memiliki tubuh, jiwa dan akal yang lebih tinggi derajatnya dari makhluk lain. Dengan ilmu pengetahuan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, Nabi Adam menjadi khalifah pertama yang akan memimpin manusia untuk membangun dan memakmurkan bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Demikianlah Allah menunjukkan kuasanya dalam menciptakan makhluk yang paling tinggi derajat kemuliaannya, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam adalah bapak dan nenek moyang semua manusia di seluruh dunia. Adapun teori tentang evolusi kera dan asal mula manusia purba yang beredar hingga sekarang tidaklah sesuai dengan pemahaman umat Islam. Hal itu sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain adalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Quran Surat An-Najm ayat 28. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita selalu berbagi informasi kepada saudara-saudara di sekitar kita, seperti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.